apa namanya, ujian itu akan mulai untuk di hari Minggu ya, jadi tanggal 20 itu nanti saya akan kirimkan soalnya ke teman-teman semuanya, dan batas waktu untuk pengumpulan itu adalah sampai ke jadwal untuk ujiannya, yaitu di tanggal 9 Januari 2021. Oke, kenapa saya berlakukan demikian? Karena yang pertama, kalau menunggu sampai ke tanggal 9 itu kan artinya ada sekitar 3 minggu ya, gitu. Dan 3 minggu itu adalah waktu yang kurang efektif kalau nanti apa namanya, berkaca dari yang sebelum-sebelumnya. Kebetulan ini adalah perkuliahan secara online ya, jadi kalau misalnya dimulainya 3 minggu lagi, dari hasil pengamatan saya itu rata-rata sudah pada lupa untuk materinya ya. Jadi kita manfaatkan momentum yang baik ini supaya tidak terlalu banyak lagi yang di apa namanya, terlalu banyak jeda lah gitu ya. Jadi kalian nanti setidaknya pada saat sudah jadwalnya UAS itu sudah tidak sudah berkurang satu mata kuliah gitu ya. Dan supaya kalian bisa tetap apa namanya, tidak, karena gini, biasanya kalau mahasiswa itu ujung-ujungnya adalah sistem belajarnya adalah kebut semalam ya. Jarang sekali ada yang mempersiapkan benar-benar sejauh-jauh hari gitu ya. Apalagi saya melihat dari apa analisa saya adalah karena kebanyakan juga adalah pekerja, jadi untuk pembagian waktu seringkali bentrok gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada jeda gini, biasanya pada senangnya itu adalah wah udah euforia untuk benar-benar free gitu ya, sama sekali tidak diingat lagi. Dan nanti ketika sudah ujian itu biasanya jadinya itu berbanding terbalik, karena materinya sudah banyak yang lupa. Ketika ujian yang tadinya paham jadi agak bingung gitu ya. Nah itu kan sayang. Nah makanya saya buat besok itu mulai dari tanggal 20 sampai ke tanggal 9 batas pengumpulannya. Nah, nanti kalau misalnya untuk skema saya tadi bisa upload jawab di sana, kemudian apa namanya, untuk mengantisipasi motivasi untuk kalian juga, saya akan menerapkan sistem basis poin tambahan. Jadi kalau misalnya nanti ada mengumpulkan 1 minggu sebelum jadwalnya gitu ya, atau 2 minggu sebelum jadwal, sebelum apa namanya, sebelum oh jadi kelas 1 ya. Sorry. Ya. Maaf, terputus-putus. Oke, yang lain terputus-putus juga atau lancar? Iya Pak, terputus-putus. Patah-patah. Oke, patah-patah. Ya. Oke, kalau gitu saya coba geser karena putusnya agak enak ya. Oke, kalau posisi ini kira-kira sudah agak lancar? Sudah Pak, mendengar. Iya, saya udah naik genteng nih. Agak turun aja Pak, Iya, kabur Pak. Nah lo, gue masa harus naik tiang listrik bro? Kalau kabur diikat kalau lurus. Gantian naik genteng. Oke, suara saya masih masih putus-putus atau enggak? Mayoritas? Iya Pak. Lumayan Pak, sudah. Sudah Oke, Pak, terima kasih. Oke. Sip, kita lanjut ya. Jadi ini
kayaknya ada beberapa juga yang mau baru bergabung, jadi saya jelaskan ujian itu akan diberikan linknya itu besok. Batas pengumpulan itu sampai tanggal 9 Januari 2021. Ya, cukup panjang supaya kalian bisa mengatur aturan sendiri. Tapi supaya memberikan semangat, nanti akan ada basis poin tambahan. Jadi kalau kalian mengumpulkan misalnya sebelum tanggal sekian, misalnya sebelum tanggal 25 itu dapat poin tambahan berapa. Kalau kalian mengumpulkan sebelum tanggal 31 berapa gitu ya, antara 27 sampai 31 itu berapa tambahannya, itu ada nanti itu. Dan karena saya jadi gini, kita kan simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan satu sama hal yang positif. Saya sudah memberikan fleksibilitas ke teman-teman, jadi saya juga ada yang saya expect dari teman-teman, yaitu saya minta pada saat nanti ujian itu minta tolong benar-benar memang hasil dari kalian diri. Kenapa? Dengan mekanisme online ini saya tidak bisa mengetahui apakah kalian memang mengerjakan sendiri atau tidak. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan cukup panjang kalian bisa mengedepankan kejujuran dibandingkan daripada nilai yang kalian harapkan untuk mendapatkan. Jadi buat saya yang pertama minta tolong untuk kalian kerjakan sendiri, ya, jangan copy paste. Kemudian karena durasi waktunya cukup panjang, dan yang paling penting juga adalah yang kalau isinya itu ya data identitas itu yang jelas. Ya, jangan nama terus nanti ujung-ujungnya salah masukin kelas sendiri ya. Udah ada pilihannya kelasnya kelas apa saja, kalian pilihnya kelasnya misalnya jam 10.30. Oke. Nah, habis itu setelah ujian nanya, Pak, kok nama saya nggak ada, Pak? Karena dirinya sendiri yang merubah kelasnya ke kelas yang lain gitu ya. Nah, mumpung saya ingat ini ada kemarin ada beberapa nilai yang mungkin saya coba bacakan aja. Mungkin ada sebagian di kelas ini atau tidak, saya tidak tahu ya. Winda Noviasari itu 84, Andres Putra Bungaran 80, Lasbi Novel 80, dan Dimulai 82, Wawan Dini itu 83. Gitu ya. Jadi itu nilainya. Nanti silakan mudah-mudahan kalau melihat seperti ini trennya harusnya kalau ekspektasi saya sih paling tidak 95% itu bisa dapat A ya, amin gitu. Dan amin ya, nggak dapat A ya. Nggak bercanda. Oke, jadi ekspektasinya adalah karena trennya kemarin nilainya sudah bagus, jadi berdasarkan hasil kalau kalkulasi setidaknya kalian dapat 80 aja atau 79 pun masih bisa gitu ya untuk dapat A gitu di hasil akhirnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Dan ingat bahwa yang paling penting itu adalah kejujuran. Ya, jadi kalian tolong dikerjakan itu jujur ya. Jangan ada udah dikasih keringanan, sudah dikasih fleksibilitas, tapi masih nyatut jawaban sana sini, itu saya rasa tidak was, dan itu akan menunjukkan bagaimana diri kita untuk kedepannya dalam dunia yang sesungguhnya. Ya, jadi ibaratnya sudah dikasih fleksibilitas, masih diakalin juga. Nah itu bicara sudah soal mentality berarti ya. Oleh karena itu saya harap teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Harapannya nanti pada saat tanggal 9 itu kita datang ya, kita berfoto, kemudian nanti kalau sebelum tanggal akhir tahun sudah pada ngumpulin semuanya lengkap, maka saya bisa langsung berikan nilai. Jadi di tanggal 9 itu kalau ada yang masih bermasalah atau tertinggal itu bisa kita susulkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang mau saya sampaikan di awal supaya fair ya, bahwa saya dari awal menyatakan bahwa mungkin saya tidak bisa menjawab satu persatu. Kalau ada yang cuma mau ngecek, Pak saya udah ngirim Pak, udah terterima atau belum. Coba tolong dibayangkan, misalnya saya punya 6 kelas kalikan 40 ya, 240 orang. 240 itu baru 40, ada yang satu kelas 50 juga. 6 kali 40 udah 240 ambil aja separuhnya 120 menanyakan hal yang sama misalnya.
ya terdengar juga ya untuk menjawab oke sudah kamu cek sudah terbentuk. Jadi pendekatannya dibalik. Kalau memang pada saat uploading sudah tidak ada masalah ya, kalian harusnya kan kalau menggunakan ini kalian foto aja, screen capture aja untuk bukti kalian. Kalau misalnya ternyata nanti pada saat nilainya sudah dikeluarkan ternyata nggak ada, kasih lihat kalian itu sudah submit tanggal sekian gitu ya. Nah, apakah tidak boleh menghubungi saya? Ya boleh lah tetap ya. Kalau misalnya ada yang lagi proses uploading ada masalah gitu ya, datanya nggak ke-upload, nggak bisa gitu ya, itu boleh pakai saya. Kemudian formatnya gimana? Formatnya bebas seperti biasa ya. Kalian mau kerjakan di Word ya boleh, kalian mau kerjakan tulisan tangan terus difoto ya boleh, tapi tolong yang kerjakan tangan terus difoto ya minta tolong bantuannya. Kalau untuk memastikan bahwa tulisan itu memang terbaca. Ya, yang repot itu tulisan tangan, fotonya juga foto udah gelap gitu ya, udah gelap, blur, terus kameranya pecah-pecah lagi kan, wah itu repot di saya juga gitu, dan saya juga jadi bingung baca angka 7 sama 3 itu jadi mirip nantinya gitu. Nah, oleh karena itu minta tolong teman-teman pastikan dulu kalau memang mau difoto, kalau saya yang baca itu ngerti nggak ya, apalagi Pak Yosua yang baca nanti jadi ngerti nggak ya jawaban saya gitu ya. Jadi format bebas, jangan kaku kayak Kanebo print ya, jadi fleksibel. Untuk topik untuk materinya itu akan ada soal pilihan ganda itu sekitar 4 soal ya, pilihan ganda itu pilihan ganda 4 soal, kemudian ada esai sekitar 2 ya, esainya hanya menjelaskan, kemudian ada studi kasus ya. Studi kasus wajib itu nanti ada simplex itu is wajib, kemudian nanti ada selain simplex itu ada ini soal pilihan ya, apakah kalian mau, kalau kalian pilih metode transportasi kalian klik nanti akan muncul soal tentang metode transportasi. Kalau kalian pilih metode yang satunya ya, metode penugasan, maka nanti kalian akan pilih itu dan muncul lagi nanti soalnya tentang metode penugasan itu sendiri. Oke. Nah, jadi hanya ada 3 kategori itu. Formatnya juga sudah. Jadi ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Yuk. Itu soal aplikasi kan simplex ada 2 tuh Pak, ada yang sama dengan lebih sama dengan, nah itu lebih kecil sama dengan Bapak kan soalnya kayak YouTube yang Bapak kasih referensi kan Pak? Iya, yang ada di modul yang lebih kecil sama dengan aja. Oh iya Pak. Nah, jadi nanti mungkin simplex ada 1 soal, jadi yang itu simplexnya 1 soal dari saya. Kemudian ada simplex yang kalian bikin sendiri, kemudian ada pilihan antara metode transportasi atau metode penugasan. Dah, itu aja. Oke. Harusnya nggak susah ya. Tahapan-tahapannya sudah clear, yang penting hati-hati aja jawabannya. Jadi hari ini UAS atau apa Pak? Hari ini enggak, ini hanya pengarahan aja untuk ke UAS. Besok saya bagikan lewat grup. Mungkin Iqbal baru join, jadi besok saya sekitar siang ya, jam 1 ke jam 2 itu saya akan kirimkan ke teman-teman lewat grup. Ada linknya untuk soal-soalnya dan pengerjaannya, silakan dikerjakan. Nanti basisnya poin maksimum paling lama dikumpulkan adalah tanggal 9 Januari 2021. Ya, jadi Pak, kalau saya ngumpulin 9 Januari boleh nggak Pak? Ya boleh aja, gitu ya. Cuman saya ada poin pemanis itu nanti misalnya kalau mengerjakan pada tanggal sekian sampai tanggal sekian ada tambahan poinnya berapa? Misalnya 10 atau 20 atau gimana lah nanti. Ya kalian bisa lihat di sana. Itu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, sama ini saya mau ingat. Kalau ada teman-teman yang masih perlu diselesaikan untuk urusan administrasi dengan kampus, saran saya
tetap ikut ujian aja ya, tapi minta tolong kalian kontak ke saya, informasikan tentang hal ini supaya kita bisa carikan solusinya bareng-bareng ya. Karena sayang kalau sudah tinggal di terakhir kemudian stuck, nggak ada solusinya, misalnya Pak saya mau mundurin diri aja, jangan gampang gerak ya. Kita coba cari jalan tengahnya seperti apa nanti gitu ya. Private aja, jangan di grup kalau itu ya, jangan diumumin di grup, tapi tetap ikut ujian aja gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya Pak, Yuk, silakan. di semester sebelumnya untuk mata kuliah ini ada yang sempat sampai ngulang nggak sih Pak? Oke. Ngulang saya dalam sejarah saya ngasih C itu pernah, tapi cuma berapa orang, karena memang satu dari sisi anaknya juga tidak punya tidak punya motivasi, tidak mengerjakan tugas, kayak gitu lah. Dan alhamdulillah sejauh ini ya nilainya baik. Gitu. Pada intinya gini, sebenarnya kan kalau yang pertanyaan kamu itu adalah historinya Pak gimana gitu ya. Kalau saya jawabannya simpel ini, saya mau bilang bahwa kamu sudah mendengarkan historinya seperti apa, jadi buatlah histori tentang dirimu sendiri. Baca putih ya, untuk perempuan lumayan. Lumayan buat malam minggu ya. Jadi buatlah sejarah untuk dirimu sendiri. Kalau sejarah menunjukkan misalnya ternyata banyak yang C, ya kamu buat sejarah supaya dapat banyak yang B atau A. Kalau sejarah menunjukkan bahwa banyak yang A dan B, ya kalau bisa kamu menciptakan sejarahmu untuk bagian orang-orang yang mendapatkan nilai A. Simpel ya. Ingat bahwa saya bukan orang yang hanya di akhirnya doang ya, saya orang yang mempertimbangkan proses juga. Jadi selain hasil akhir, proses juga kita perhatikan. Makanya nanti dari jawaban-jawaban kalian, mungkin jawabannya salah gitu ya, tapi prosesnya saya lihat udah benar gitu ya. Mungkin kecil lagi angka, itu pasti akan ada apresiasi nilainya dari saya. Itu. Tapi apa ya, saya cuma sedemikian fleksibelnya ke teman-teman semuanya, minta tolong supaya teman-teman mengerjakan itu dengan jujur. Deal? Deal nggak nih? Deal ya? Ayo, di room chat kalian yang setuju silakan ketik deal dulu. Ketikkan di sini ya, ketik deal untuk mengerjakan sini. Nah, silakan. Deal. Oke. Lanjut ya. Ini serius nih, tetap saya minta tolong diketikkan ya, semacam komitmen. Saya sudah fleksibel, berikan ke teman-teman semuanya. Kalau ada masalah pada saat uploading, silakan kontak saya. Kalau misalnya nanti ada yang masih pusing, nanya teman, boleh ya? Boleh banget. Ya silakan bertanya prosesnya, caranya gimana. Tapi tolong habis itu diluka paperback si pasal dasar lah. Ya jadi nanti silakan dikerjakan. Kalau mau pertanyaan teman boleh, tanyakan prosesnya. Silakan terbuka lebar. Kenapa? Pada prinsipnya nanti kalau kalian sudah kerjakan nggak ada ceritanya, woi kita punya masalah nih. Wah lu gak boleh nanya orang lu, coy, gitu ya, itu lu, kosmok, gitu ya, aku, ya kan, kalian mau kering, lepas ya, yang mau kerja, ya, keren. Oke, ya, ini mudah-mudahan semua sudah bilang deal, kayaknya sih belum semua, ya, tapi ya, lumayan lah, ya, bagi yang belum ketik deal, silakan diketik, muncul ya, jadi mudah-mudahan memang kalian nanti bisa mengerti dengan baik. Kenapa? Intinya ini nilai A tidak mengerjakan nilai B
yang mengerjakan sendiri itu jauh lebih barokah dibandingkan dengan nilai A tapi hasilnya nyatut sana sini. Oke. Karena pada perkembangannya dalam kehidupan nanti kalian bisa buktikan sendiri. Pada kehidupan nyata orang-orang yang menghalalkan segala cara ya dengan cara yang tidak baik lah ya. Kita itu harus menjadi orang yang menghalalkan segala cara dengan cara yang positif ya. Tapi kalau orang yang menghalalkan segala cara dengan jalan yang negatif, maka itu akan berakibat pada masa depannya sendiri ya. Jadi hati-hati, karena apa yang kita lakukan hari ini itu akan membentuk siapa diri kita untuk ke depannya. Oke, be relax. Karena apa, saya tahu bahwa teman-teman kan semester 7 itu adalah semester yang kritikal. Biasanya banyak mata kuliah yang bikin pusing, jadi saya nggak mau nambahin pusingnya kalian. Lebih baik kita mulai saja di awal. Kalau kalian siap untuk submit, silakan disubmit. Kalau kalian belum siap untuk disubmit, ya nggak apa-apa, diundur dulu. Tapi yang penting nanti pada saat periode ujian kalian sudah berkurang satu mata kuliah. Gitu ya. Oke ya. Oke. Intinya cuma itu aja, simplex, metode transportasi, metode penugasan, udah selesai. Kelar. Jadi harusnya nilai A itu bukan sesuatu yang sulit, atau B gitu ya. A atau B itu bukan sesuatu yang sulit. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau nanya. Boleh, silakan nih. Kalau dilihat dari yang modul itu ya Pak, simplex Yuk. kan cuma ada 3 kendala, terus di situ ada yang misalkan 2x1, lalu Ya. kendala kedua 3x2, Ya. lalu yang di kendala 3 itu 6x1 plus 5x2. Itu Ya. sebenarnya masih bisa variasinya lebih banyak atau hanya tinggal ngikutin itu aja Pak? Variasinya boleh banyak banget, sampai 100 fungsi kendala juga boleh kalau mau. Karena kan metode simplex didesain adalah untuk fungsi kendala yang lebih dari 2 kan ya, termasuk untuk variabelnya ya. Jadi variabelnya tidak terbatas hanya x1, x2. Kalian bisa bikin sampai x1000, x1.000.000 juga boleh kalau doyan ya. Saya sih nggak mau ya, gitu. Jadi fleksibel angkanya. Saya masuk terang 1 ya. Sorry kemarin ada yang terlewat, ternyata saya pas lagi lihat chat baru lihat yang di atas ada yang minta Excel. Itu Excelnya kebetulan saya punya koraknya, jadi saya harus create lagi. Mudah-mudahan sebelum ujian saya bisa kirimkan ya. Ada lagi? Oh, soal pastikan nilai kalian sudah ada semua. Tadi saya sudah bacakan yang terakhir yang sempat belum muncul, tapi sudah saya laporkan juga ke kampus. Jadi kalau ada yang UTS yang belum muncul, silakan kontak saya, ya. Oke, teman-teman. Oke, sip. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, good luck buat besok dimulai pertemuannya. Silakan ya, kalau yang memang sudah mau mengerjakan besok juga boleh dimulai ya. Sip. Akhir kata, terima kasih. Salam sehat untuk teman-teman dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.